I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Tri Ezalia dengan NIM 2011270015. Di sini saya akan presentasikan UTS mata kuliah metode penelitian pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Desi Eka Citra Dewi SE. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu mengenai langkah-langkah penelitian ilmiah. Jadi, sebelum kita mengetahui apa saja langkah-langkah penelitian ilmiah, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu penelitian ilmiah. Jadi, penelitian ilmiah ini merupakan serangkaian cara atau metode yang mengacu pada urutan yang pasti dan terstruktur, di mana metode ilmiah yang menjadi rangkaian yang diuraikan oleh peneliti untuk mendapatkan pengetahuan secara sistematis berdasarkan bukti fisik. Nah, jadi adapun langkah-langkah penelitian ilmiah, yaitu yang pertama, merumuskan masalah. Yang kedua, merumuskan hipotesis, di mana hipotesis ini dibagi menjadi dua, yaitu hipotesis nol atau HO digunakan untuk sementara yang menyatakan tidak ada pengaruh antara X terhadap Y. Yang kedua yaitu hipotesis alternatif, yaitu HA, di mana dugaan sementara yang menyatakan adanya pengaruh X terhadap Y. Jadi ada pun langkah yang ketiga, yaitu merancang penelitian, di mana persiapan terhadap alat-alat, menentukan data yang akan dikumpulkan secara teknik. Pengumpulan data yang akan dikumpulkan di mana terdapat 3 jenis variabel, yaitu variabel bebas, variabel terikat, variabel kontrol. Yang keempat yaitu melakukan eksperimen, di mana eksperimen ini dapat dilakukan dengan cara observasi dan survei. Yang kelima yaitu mengelola dan menganalisis data. Data yang diperoleh berupa data kuantitatif dan data kualitatif. Yang keenam yaitu menarik kesimpulan. Setelah menganalisis data, maka peneliti akan mengetahui apakah hipotesis yang dipaparkan sebelumnya diterima atau tidak. Yang ketujuh yaitu melaporkan hasil penelitian, mengkomunikasikan hasil dan mempublikasikan hasil penelitian yang telah ditulis secara lengkap kepada orang lain. Adapun materi yang kedua yang akan saya jelaskan yaitu mengenai hakikat dan latar belakang masalah. Hakikat dalam penelitian ini dapat diartikan sebagai penyelidikan yang sistematis, terkontrol, empiris, dan kritis tentang fenomena alam dengan dipandu oleh teori dan hipotesis tentang hubungan yang dikira terdapat antara fenomena tersebut. Jadi terdapat dua hal yang perlu dikaitkan, yaitu yang pertama, penelitian ilmiah bersifat sistematis dan kontrol. Yang kedua, penyelidikan bersifat empiris. Nah, jadi latar belakang masalah ini merupakan informasi yang tersusun secara sistematis berkenaan dengan fenomena dan masalah problematik yang menarik untuk diteliti. Nah, masalah yang terjadi saat harapan idea akan suatu hal tidak sama dengan realita yang terjadi. Sedangkan menurut Sugiono 1999, latar belakang ini merupakan segala sesuatu dan peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi pada suatu proyek penelitian, tetapi dalam suatu peristiwa itu nampak adanya penyampaian dari standar yang ada, baik keilmuan maupun aturan-aturan dalam latar belakang masalah ini. Penelitian harus melakukan analisis masalah sehingga permasalahan menjadi jelas. Melalui analisis masalah, penelitian harus dapat menunjukkan adanya suatu penyimpangan dan penyelesaian mengapa hal itu perlu diteliti.
Nah, adapun materi selanjutnya yang akan saya bahas yaitu mengenai hakikat kajian teori dan komponen kajian teori, di mana teori ini merupakan serangkaian konsep, asumsi, definisi, konstruktif, dan proposisi untuk menjelaskan fenomena sosial secara sistematis dengan merumuskan hubungan antar variabel. Jadi, kajian teori ini merupakan serangkaian definisi, konsep, dan perspektif tentang sebuah hal yang tersusun secara rapi. Kajian teori ini juga dapat diartikan sebagai salah satu hal penting dalam sebuah penelitian, karena hal tersebut menjadi sebuah landasan atau dasar dari sebuah penelitian. Kajian teori yang berkualitas juga akan berkualitas dari sebuah penelitian yang dibuat walaupun peraturan setiap perguruan tinggi itu berbeda-beda. Tetapi kajian teori ini bisa menjadi komposisi yang mendominasi. Adapun komponen-komponen kajian teori ini, komponen ini merupakan bagian dari suatu sistem yang memiliki peran dalam keseluruhan berlangsungnya suatu proses dalam mencapai suatu tujuan. Sistem jadi komponen teori ini merupakan salah satu unsur dari penelitian karya ilmiah yang disusun setelah atau sesudah melakukan penelitian. Komponennya yaitu definisi konsep dan penelitian perspektif mengenai sebuah hal yang tersusun dengan rapi dan menentukan landasan teori. Dengan adanya teori dalam melakukan penelitian, maka dapat mempermudah untuk menemukan fakta, karena teori memiliki peran sebagai orientasi konseptual dan klasifikasi, sebagai generasi, dan sebagai prediksi. Adapun materi yang selanjutnya yang saya bahas yaitu mengenai sebuah judul tentang penelitian kuantitatif dengan rumusan masalah dan tujuan dan sekaligus hipotesisnya. Adapun judul penelitian kualitatifnya yaitu upaya guru mata pelajaran IPS dalam membentuk karakter disiplin pada siswa di SMP plus Jalhaq Kota Bengkulu dengan rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana upaya guru dalam membentuk karakter disiplin siswa SMP plus Jalhaq Kota Bengkulu. Yang kedua yaitu faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat upaya peningkatan kedisiplinan siswa di SMP plus Jalhaq Kota Bengkulu. Adapun tujuan penelitiannya yaitu berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan. Jadi tujuan penelitiannya yaitu yang pertama, untuk mengetahui bagaimana upaya guru dalam membentuk karakter disiplin pada siswa SMP plus Jalhaq Kota Bengkulu. Yang kedua, untuk mengetahui apa saja faktor pendukung dan penghambat upaya dalam peningkatan kedisiplinan siswa SMP plus Jalhaq Kota Bengkulu. Adapun hipotesisnya, uji nilai hipotesis ini dilakukan untuk pembuktian pengaruh yang signifikan pada peran guru dalam membentuk kedisiplinan siswa. Hipotesis yang diuji pada penelitian ini yaitu HO, peran guru tidak berperan terhadap kedisiplinan siswa. K1, peran guru berperan terhadap kedisiplinan siswa untuk mengetahui hubungan terhadap koefisien kolerasi yang ditemukan besar dan kecil peran guru dalam pembentukan kedisiplinan siswa, maka dapat berpedoman pada tabel di mana tabel tersebut terdapat interval koefisien dan tingkat hubungan. Adapun materi yang terakhir yang akan saya jelaskan yaitu mengenai sebuah judul penelitian kualitatif dengan rumusan masalah sekaligus tujuan penelitiannya. Di sini saya mengambil salah satu judul yaitu strategi guru IPS dalam meningkatkan sikap dan nilai sosial siswa di SMP plus Jalhaq Kota Bengkulu.
ada perumusan masalahnya, yaitu sebagai strategi guru IPS dalam meningkatkan sikap dan tanggung jawab sosial pada siswa SMP plus CLH Kota Bengkulu. Dan faktor apa saja pendukung dan penghambat guru dalam meningkatkan sikap sosial dan nilai sosial di SMP plus CLH Kota Bengkulu. Dan adapun tujuan penelitian untuk mengetahui strategi apa yang digunakan oleh guru IPS dalam mengembangkan sikap dan tanggung jawab sosial pada siswa, dan mengetahui apa saja faktor pendukung dan penghambat guru dalam meningkatkan sikap sosial dan nilai sosial siswa di SMP plus CLH Kota Bengkulu. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai UTS, metode penelitian pendidikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.